tingkat ekstrovertnya gue dari 0 sampai 100. Kalau 100 itu berarti gue ekstrovert, kalau 0 itu berarti gue introvert. Nah, 27 berarti gue introvert. Yeay, jadi secara resmi gue adalah seorang introvert. Jadi resmi ya, oke, sesuai tes ini. Sociability, lu seberapa suka lu pergi dan menikmati sosialisasi. 33% lu suka pergi dan sosialisasi. Udah kecil, berarti gue gak terlalu suka. Cognitive orientation, lu suka berpikir, memproses pikiran, emosi, dan kehidupan. 18. Agak rendah ya. Self-care, lo suka apa ngasih tahu diri lo ke orang-orang lain, membagikan perasaan dan pikiran. 30 skornya. Need for space, apakah lo tipe yang butuh waktu sendirian? 20 skornya dari 100. Berarti iya, lo butuh. Sekarang detailnya, berarti gue memang melihatkan diri gue adalah seorang introvert. Artinya apa? Artinya kembali ke dunia di dalam diri lo, pikiran, emosi, dan refleksi diri. Dan pada dunia itu pun lo mendapatkan energi dan motivasi lo ketika lo bersama diri lo sendiri. Orang yang introvert biasanya punya teman yang sangat sedikit dan sangat tidak nyaman dengan pertemuan yang pendek-pendek gitu ya, atau dangkal. Oke. Nah, yang gue penasaran kenapa cognitive orientation, yaitu bagaimana cara lo memproses pikiran, emosi, dan pengalaman hidup tuh cuma 18, karena ini sedikit sekali. Gue pikir gue skornya lebih tinggi. Kita baca hasilnya ya. Hasil lo ini menandakan bahwa ketika berhadapan dengan naik turunnya kehidupan dan mikirin kehidupan lo secara general, lo memilih untuk memproses secara internal. Oh, jadi skor rendah ini berarti gua memproses informasi secara internal. Oke, berarti cocok nih. Gue pikir kalau memproses secara internal tuh skornya tinggi gitu. Enggak, kalau rendah baru lu jarang kalau iya ke orang lain untuk mendiskusikan problem yang susah. Gimana pun juga siapa yang tahu diri lo selain diri lo sendiri kan gitu. Oke. Ketika itu datang untuk membuat keputusan atau memberikan informasi baru, lu lebih suka punya waktu untuk mikirin itu. Mereka lebih suka menyelesaikan masalah kehidupan oleh diri mereka sendiri. Jadi gue tuh sangat-sangat tinggi ya, need for space tuh 90 tuh juga tinggi. Kita ke saran apa ya? Tips untuk memahami seorang introvert, jangan taruh mereka di spotlight atau maksa mereka untuk membuat keputusan yang cepat. Oke. Introvert nggak suka perubahan last minute dalam sebuah perencanaan. Ketika face to face sama orang introvert, mereka terlihat agak pemalu tapi sebetulnya enggak. Bersama orang-orang lain buat seorang introvert tuh melelahkan. Oke. Basa-basi introvert nggak terlalu suka. Oke. Seperti orang kebanyakan introvert nggak terlalu suka kalau lagi ngomong terus di interact ya di sana. Oke. Kadang introvert terlihat seperti nggak dengerin lo tapi sebenarnya enggak. Oke. Beberapa introvert butuh personal space. Nah, gue nih. Ya tadi ya kalau itu. Oke, ada contoh orang-orang terkenal introvert, Charles Darwin lah, Mother Teresa, Carl Jung nih, tadi gue bilang yang orang pertama ngomongin soal kepribadian extrovert dan introvert ini, Carl Jung ini juga sangat introvert. Ya kalau extrovert kenapa? Oke, itu kira-kira ya, menarik banget ini tesnya ya. Tes ini sangat-sangat komprehensif menurut gue. Beda kayak tes-tes di Facebook ya, yang cuma kayak milih, tapi ini dari Psychology Today, kita juga udah bayar juga lagi buat tahu ininya, tahu apa namanya detailnya. Jadi menurut gua lumayan valid lah ya. Balik lagi ke tadi, berarti kalau kita lihat grafiknya, skor extroversion gua itu 27, berarti gua adalah seorang introvert. Baiklah, itu saja dari gua. Terima kasih. Kalau dari kalian gimana? Apakah kalian ketika menjawab pertanyaan itu mirip-mirip sama gua atau tidak? Sekali lagi jangan salah kaprah ya, pemalu, minderan, nggak percaya diri itu tidak serta-merta sama artinya dengan introvert. Tinggalin di komen, kalian merasa diri kalian introvert atau extrovert. Dadah. Dan sekarang aku ada acara di kontrakanku. Jadi aku pengen Halo semuanya, jadi minggu lalu gue diundang
ke sebuah perusahaan telekomunikasi untuk ngomongin tentang hidup minimalis dan hubungannya dengan produktivitas karyawan. Gue diundang ke sana mungkin karena gue sempat bikin video soal minimalism dan gue sekarang sedang melakukan hidup minimalis dalam semua aspek kehidupan gue. Jadi gue diundang ke sana. Nah, cuman yang menarik adalah ketika di backstage sebelum gue ngobrol di panggung, gue sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa orang dan kebanyakan dari mereka justru bertanya soal aspek finansialnya. Jadi hubungan soal ngatur duit dengan minimalism dan gimana gue bisa ngatur duit sampai sekarang, karena beberapa dari mereka juga melihat kayaknya hidup gue biasa-biasa aja, kok tiba-tiba renovasi rumah, kayaknya hidup gue biasa-biasa aja tapi kok tiba-tiba punya mobil ini, punya itu gitu. Akhirnya gue dalam obrolan itu gue sempat sharing dikit soal gimana cara ngatur duit dan gimana perspektif gue atau sikap gue terhadap duit gitu. Dan gue mau sharing semua itu hari ini ke kalian semua. Jadi ini adalah 15 tips ngatur duit ala Raditya Dika. Yang pertama adalah beli barang buat diri sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi kebanyakan gue ngeliat ya, terutama setelah ada sosial media ini, orang-orang itu beli barang untuk orang lain karena dia pengen orang lain itu impress sama dia. Dia pengen beli barang terus difoto buat dipamerin di sosial media. Atau gue punya lingkup pertemanan di mana teman-teman itu pada ngobrolin soal motor gede gitu, terus ada satu temen masuk ke sana ngobrol, dia nggak punya motor, akhirnya malah diledek-ledekin. Beberapa minggu kemudian dia beli motor gitu, dan abis itu dia menyesal. Beberapa bulan kemudian motornya dijual, tapi pasti udah rugi gitu kan. Jadi yang penting adalah itu, beli barang untuk diri sendiri, jangan orang lain. Kalau lu beli barang untuk orang lain, kagum sama lo, untuk orang lain bisa lebih dalam tanda kutip respect sama lo, untuk orang lain jadi hormat sama lo, itu adalah menurut gue adalah cara yang salah untuk membeli sebuah barang. Beli barang karena lo happy, karena lo butuh, karena lo memang lo memang jauh lebih happy kalau punya barang tersebut gitu, untuk diri lo sendiri, bukan untuk orang lain. Ini yang membuat orang jadi banyak yang boros adalah karena kadang keputusan mereka untuk membeli barang tuh ya karena orang lain aja, bukan karena memang dia benar-benar butuh sama barang tersebut. Tapi ini bukan berarti lo nggak bisa beli barang yang mewah atau yang mahal. Banyak orang yang bilang minimalisme itu berarti adalah lo nggak punya barang mewah dong, atau rumah lo nggak gede-gede amat dong, atau hal-hal yang lain gitu yang berkenaan dengan barang mahal atau barang mewah. Nah, buat gua minimalisme itu adalah persoalan barang yang lo punya itu yang memberikan maksimum value, maksimum nilai atau maksimum kebahagiaan buat diri lo. Jadi kalau memang lo jauh lebih happy karena punya barang yang berkualitas, atau lo punya rumah yang semua ruangannya terpakai dengan baik, maka sah-sah aja lo untuk punya barang tersebut. Jadi bukan berarti lu nggak bisa gitu untuk punya barang yang berkualitas atau barang yang mewah, tapi pastikan lu membeli itu karena itu memberikan nilai buat diri lo, itu memberikan value buat diri lo, bukan buat orang lain, bukan untuk pamer-pamer atau yang lain. Oke, yang kedua, tips ngatur duit ala Raditya Dika yang kedua adalah harus tahu bahwa waktu adalah teman terbaik untuk investasi. Jadi kalau lu bayangin ya, misalnya lu punya duit 10 juta, terus lo taruh di bank, katakanlah deposito lah, tahun depannya dengan 5% ya 10,5 juta. Tapi tahun depannya lagi yang 5% itu bukan dari 10 juta yang awal, tapi dari 10,5 yang dari tahun sebelumnya. Ini berarti adalah semakin lama lo berinvestasi, maka akan semakin besar hasil akhirnya. Gua pribadi kebetulan karena gua kuliahnya finance, gua kuliah keuangan di Universitas Adelaide University. Gua tahu soal investasi dan gua tahu waktu adalah teman terbaik untuk compound interest, istilahnya compound interest. Sehingga
royalti pertama gue yang gue terima di tahun 2005 atas buku Kambing Jantan, setelah gue pakai buat traktir keluarga, sisanya langsung gue tabung untuk dana pensiun. Itu umur gue baru 25 tahun. Dan dan uang royaltinya itu ngebantu gue banget sampai sekarang. Kalau gue ngintip lagi ya gue udah bisa pensiun. Ya bukan karena duit royalti itu juga, tapi dengan uang-uang lain yang gue taruh di sana. Jadi penting banget untuk tahu mulai sejak dini untuk berinvestasi. Yang ketiga, ini sebenarnya gampang banget ya. Ngatur duit itu cuman persoalan uang keluar harus lebih sedikit daripada uang masuk. Sebenarnya segampang itu. Ini berarti caranya ada dua. Lu ningkatin uang masuk atau lu menekan uang keluar. Itu yang orang-orang harus punya mindset, bahwa yang penting hubungan keuangan pribadi yang sehat adalah untuk tahu bahwa uang masuk harus lebih besar daripada uang keluar. Ini yang keempat, dan ini bukan tips yang menurut gue bisa dilakukan oleh semua orang karena keterbatasan mungkin ya. Cuman gue cukup punya kemewahan untuk bisa melakukan ini. Tips yang keempat adalah sesuai dengan prinsip pribadi gue, yaitu gue nggak mau ngutang dan gue nggak mau dihutangin. Jadi ini benar-benar jadi prinsip yang gue jaga banget dari mulai gue awal kerja sampai sekarang. Ketika gue waktu itu mau beli mobil, yang gue pikirin adalah mobil mana, udah nggak usah terlalu mahal, yang penting gue bisa beli tanpa ngutang. Kalaupun tidak mampu, berarti yang gue bisa lakukan adalah untuk kerja sebanyak-banyaknya, nabung lagi, investasi lagi untuk ngejar mobil yang gue pengen. Jadi nggak usah terlalu mewah, nggak usah terlalu mahal, yang penting gue punya uang yang tidak usah gue dapatkan dengan cara berhutang. Pun sebaliknya, gue nggak mau ngutangin orang. Jadi kalau misalnya teman SMA gue datang waktu itu, dia minta minjem duit, yang gue lakukan malah justru nanya, lo bisa ngapain buat gue kasih kerjaan aja mau nggak gitu, supaya nggak usah jadi utang gitu. Jadi gue bisa kasih duitnya, lo kasih gue value, abis itu udah selesai, gue tidak akan minta duitnya lagi. Karena orang utang ke kita itu apa ya, itu akan jadi tanggungannya dia. Banyak pertemanan rusak juga gara-gara utang dan uang. Jadi setiap kali ada orang mau ngutang, biasanya gue malah nanya, gimana lo kalau lo ngasih gue value yang lain aja, nanti gue akan kasih duit, kita nggak usah ada utang-utangan gitu. Tapi kalau bisa ternyata tidak ada, ya tidak jadi utang juga nggak ada masalah kalau dia pun nggak mau gitu ya misalnya. Oke, jadi itu prinsip pribadi gue. Kalaupun lu mau ngutang, menurut gue mendingan lu berhutang untuk aset yang bertumbuh, misalnya rumah. Jadi rumah itu salah satu aset yang menurut gue bisa aja lo utangin gitu. Kalaupun gue ternyata nggak punya duitnya, gue punya keterbatasan, gue masih mau kompromi untuk berhutang demi rumah gitu misalnya. Tapi lagi-lagi jangan yang terlalu mahal, supaya ya rumahnya juga udah ngutang, masa beban per bulannya jadi banyak. Hindari berhutang untuk mobil. Menurut gue mobil itu adalah aset yang terus depresiasi tiap tahun. Jadi tiap tahun tuh nilainya turun. Jadi ngapain lo berhutang atas sesuatu yang nilainya turun? Kalau rumah, lo berhutang atas sesuatu yang nilainya bertambah. Jadi menurut gue masih bisa dikompromikan. Tapi kalau bisa ya jangan hutang. Kartu kredit, kalau gue menggunakan kartu kredit sehari-hari itu biasanya gue langsung bayar full 100% tagihannya per bulan. Gue paling lumayan sering lah gue pakai kartu kredit itu, karena supaya gue bisa ngecek pengeluaran gue apa aja. Kan tiap bulan kan dapat statementnya tuh, jadi gampang lah buat gue untuk ngecek pengeluaran gue. Tapi tiap bulan langsung gue bayar 100%. Jadi jangan pernah sampai terjebak sama utang kartu kredit. Oke, yang keenam ya, tipsnya masih ada hubungannya sama kartu kredit dan perkartu-kartuan lainnya. Yaitu kalau emang lu bisa, ini yang gue lakukan pada awal-awal karir gue pas gue masih ngantor dan lain-lain. Kalau bisa bayar sesuatu itu cash. Jadi jangan debit ataupun jangan pakai kartu kredit, walaupun lo bayarnya 100% tiap bulan. Kenapa? Karena ada penelitian yang bilang rasa sakit yang ditimbulkan dengan membayar barang melalui duit cash itu lebih tinggi daripada cuma pakai kartu. Jadi lo kalau misalnya beli barang harga 2 juta, handphone baru, pakai debit card, gesek, terus pulang gitu misalnya.
akan lebih lebih beda gitu dibanding lo ngeluarin duit 2 juta ya, fisiknya ada di tangan lo terus lo keluarin itu sakitnya beda, lo mungkin lebih gak rela gitu untuk ngeluarin. Jadi itu tipsnya, usahakan bayar sesuatu cash gitu ya. Kecuali kalau lo punya fungsi-fungsi yang lain kayak gua kartu kredit untuk ngecek pengeluaran gua ya, itu mungkin beda soal. Tapi kalau bisa cash itu akan lebih sakit rasanya dibandingkan lo bayar pakai kartu ataupun kalaupun lo transfer. Tips berikutnya lagi adalah fokus ke penghasilan juga. Jadi kadang kalau misalnya kita lihat tips-tips personal finance atau keuangan pribadi yang mengatur duit, kebanyakan dari mereka adalah gimana kita diajarin supaya berhemat. Tapi jarang yang ada membicarakan soal menambah penghasilan. Karena tadi rumus personal finance yang sehat itu dan paling mudah adalah uang keluar harus lebih sedikit daripada uang masuk. Lo udah bisa ngecilin uang keluar ya, sekarang gimana caranya ninggiin uang masuknya. Nah ini perlu kita pahami bahwa gaji itu tidak sama dengan penghasilan. Karena banyak banget orang yang gue lihat kalau ngobrol soal personal finance ke gue itu suka nanya gimana cara naikin gaji, bukan gimana cara naikin penghasilan. Naikin gaji itu bisa selaras dengan naikin penghasilan juga gitu, tapi penghasilan itu tidak melulu komponennya gaji. Lo bisa yang lain-lain, lo bisa bisnis kecil-kecilan, lo bisa buka online shop, lo bisa jadi tutor atau lo ngajarin orang, lo bisa bikin ebook dan lo jual tergantung bidang lo apa, lo bisa bikin YouTube yang sesuai dengan profesi lo terus dapat uang, dapat iklan dari situ gitu. Jadi fokus gimana cara menambah penghasilan lo. Menambah penghasilan itu paling gampang adalah dengan membuka revenue stream yang berbeda berdasarkan keahlian yang lo punya. Jadi coba telah lagi keahlian lo apa, ada nggak bisa dijual dari situ. Tips yang ketujuh, pelajari instrumen-instrumen investasi dan hubungannya dengan tujuan finansial. Ya, misalnya gini, misalnya kalau misalnya tujuan finansialnya adalah dalam setahun lo mau beli handphone baru harga 7 juta, terus lo mau investasilah di instrumen yang resikonya tidak terlalu tinggi, returnnya mungkin nggak terlalu tinggi juga, tapi karena lo mengeluarinnya dalam setahun ya ambil aja itu, misalnya deposito gitu. Kalau misalnya buat pensiun kayak gue, dari umur 25 tahun sampai sekarang gue udah 34, semua gue taruh di instrumen saham. Kenapa? Karena saham volatilitasnya ya, naik turunnya itu sangat kencang kalau jaraknya itu pendek. Tapi kalau misalnya kita bicara tahunan, di atas 5 tahun sampai 10 tahun, volatilitasnya itu kalau secara grafis dia seharusnya akan tidak terlalu berasa gitu. Karena gue beli di poin ini, gue jual di poin belakang, pasti grafiknya akan naik. Ya nggak pasti lah, biasanya lah. Diversifikasi juga penting, mix and match banyak saham. Gua mix and match banyak saham supaya itu merepresentasikan IHSG-nya, indeks harga saham gabungan gitu. Gimana caranya gue mix and match saham yang gue punya supaya IHSG naik, secara rata-rata mereka naik, IHSG turun, secara rata-rata mereka turun. Idealnya adalah mereka mengalahkan indeks. Tapi kalau misalnya pun nggak bisa, ya gue pun nggak ada masalah. Yang penting komposisi saham yang gue punya dalam portfolio gue itu kira-kira sama. Kalau kalian nggak ngerti semua dengan apa yang gue omongin, Google aja. Banyak ya soal investasi saham. Dan kalau mau paling mudah ya reksadana pasti. Tips yang ke-8, ini lucu banget nih. Jadi dulu gue pernah jadi guru ekskul menulis di sebuah SMA di Serpong. Di sana ada salah satu murid yang nulis surat ke gue. Kak, aku baca bukunya apa segala macam gitu. Tapi dia mengakhiri surat itu dengan satu kalimat yang lucu banget. Gue nggak tahu kenapa ditulis ini. Dia bilang, ingat ya kak, banyak penghasilan bukan berarti pengeluaran juga makin banyak. Nah gue nggak tahu ya, maksudnya gue nggak kenal banget sama dia. Dia nulis surat ke gue kayak gitu, terus di belakangnya ada tulisan itu. Makanya gue ingat sampai sekarang. Tapi itu tips gue berikutnya, banyak penghasilan bukan berarti banyak pengeluaran. Yang terjadi sama banyak temen gue, terutama yang di dunia entertainment ya. Mereka masih muda, mereka kaget ngelihat duit segini banyak, yang terjadi adalah pengeluarannya justru makin banyak. Karena mungkin menurut mereka duit bisa dicari lagi, atau kaget gitu, wah duit segini banyak nih, gue beliin apa ya selama ini, apa yang gue pengen gitu. Tapi itu yang gue selalu coba hindari pas gue masih muda. Itulah kenapa tabungan pensiun gue bisa tercapai saat ini adalah karena gue menahan diri. Banyaknya penghasilan gue, justru pengeluaran gue ya segitu-segitu aja gitu. Paling naik dikit aja, kayak gue beli rumah
perawatan rumah dan lain-lain gitu. Tapi nggak gue habiskan untuk hal-hal yang sangat-sangat bombastis gitu. Karena buat gue penghasilan naik berarti kemungkinan buat berinvestasi juga naik. Jadi penghasilan naik itu mendingan diterjemahkan menjadi oh gue bisa invest lebih banyak ketimbang oh gue bisa foya-foya lebih banyak. Tips berikutnya adalah punya budget. Gue pribadi dulu nggak punya budget yang secara mendetail pengeluaran gue apa. Setelah menikah Anissa yang bikinin semuanya. Jadi gue akhirnya ngeliat gitu, oh sekarang ternyata pengeluarannya per bulan segini. Nah, cuman yang gue lakukan dulu adalah budgetnya inilah budget investasi. Jadi gue selalu mengalokasikan minimal 10% dari penghasilan gue untuk investasi. Sebelumnya gue bilang dengan penghasilan lebih banyak, investasi makin banyak, gue bahkan pernah sampai pada suatu masa di mana investasi gue itu 70% dari penghasilan gue. Jadi penghasilan gue sekian, 70%-nya udah gue invest aja untuk macam-macam, untuk pendidikan anak, untuk waktu itu bahkan belum punya teman beranak ya, belum ketemu Anissa dan lain-lain. 70%-nya udah gue taruh buat pendidikan anak, untuk buat pensiun, untuk ganti mobil 5 tahun ke depan dan lain-lain. Jadi punya budget itu penting, tapi lebih penting lagi untuk dari penghasilan lo mau alokasikan berapa untuk investasi. Kalau gua waktu itu bisa sampai 70%, senormalnya 10-20. Tips berikutnya, keluarkan uang untuk membeli pengalaman bukan untuk membeli barang. Ada riset yang gua baca bahwa dengan membeli pengalaman, kebahagiaan yang lo dapat akan lebih banyak ketimbang membeli barang. Misalnya, lo berlibur, atau kayak gue sering banget makan sama adik-adik gue, sama keluarga gue ngeluarin duit untuk membeli pengalaman makan bersama keluarga gitu. Itu akan jauh lebih membahagiakan lo dibandingkan lo membeli sebuah barang. Kenapa? Karena pada awalnya gue juga pas gue baca riset itu gue ngerasa kayak masa sih bukannya gue punya barang gue bisa pajang. Kalau pengalaman, kalau liburan tuh ya sekali lewat udah selesai gitu. Tapi ternyata emang kebahagiaan itu lebih bekas kalau lo membeli pengalaman gitu ketimbang beli barang. Itu gue rasain sendiri juga gitu. Ternyata kalau misalnya gue berlibur atau misalnya gue makan bareng sama keluarga dan lain-lain, happinessnya tuh beda gitu ketimbang gue beli barang buat diri gue sendiri. Tips berikutnya ya, beli barang pikirkan cost per use-nya. Jadi biaya yang lo keluarkan tiap kali memakai barang itu. Kalau misalnya lo beli ikat pinggang harganya 1 juta tapi bisa dipakainya itu cuman 1 tahun, habis itu dia langsung rusak, maka lebih baik beli barang ikat pinggang yang berkualitas sekalian, yang mewah sekalian, harganya 10 juta tapi bisa lo pakai 15 tahun. Itu adalah keputusan gue ketika gue membeli barang yang mewah atau berkualitas. Gue mikirin dulu kira-kira kalau beli barang ini bisa dipakai sampai kapan. Jam ya, kan gue jual semua koleksi jam gue kecuali tinggal ini ya. Jam ini mahal, cuman gue bisa pakai seumur hidup. Jadi gue bisa pakai jam gue ini sampai gue meninggal, dan bahkan bisa gue wariskan ke anak gue karena gue tahu dia seberkualitas itu sehingga dia tahan lama sampai segitunya. Paling gue servis selama 10 tahun sekali, habis itu dia bisa tampak seperti baru lagi. Jadi makanya jam ini bisa gue wariskan, atau gue bisa sampai pakai, atau gue bisa pakai sampai mati. Gue belum ngitung sih dari harga jamnya dipakai per hari sampai mati berapa ya. Cuman yang jelas pasti akan jauh lebih lebih menenangkan diri gue untuk berinvestasi pada barang seperti ini. Tips berikutnya adalah usahakan kalau belanja itu sendirian. Kenapa? Karena kalau sama temen, kadang-kadang temen tuh suka ngasuh tuh. Kayaknya kerenan ini deh, ini lebih bagus di lo deh. Atau lo lagi nyari baju di rak mana, tiba-tiba di rak selanjutnya terus dia bilang, ada baju yang cocok buat lo nih, coba dicoba gitu misalnya. Jadi kadang-kadang kalau punya teman, walaupun niatnya juga baik gitu ya, itu ngebuat kita jadi mengeluarkan duit lebih banyak gitu, padahal mungkin kita nggak butuh itu. Tips berikutnya, ini penting ya, bayar pajak dan donasi. Jadi kalau lo punya uang banyak, lo juga harus bayar pajak yang banyak karena ini kewajiban lo sebagai warga negara. Gue punya banyak banget teman, artis, selebgram, youtuber yang ternyata pajaknya nggak beres dan akhirnya mereka harus bayar denda. Bahkan ada satu temen gue yang gue bilang kan kemarin tuh pas bulan ngisi SPT, gue nanya pajak lo udah beres belum, dia bilang aku nggak mau bang bayar pajak, aku diem-diem aja.
karena prinsipku adalah nanti duit pajak dikorup apa segala macam. Buat gue itu hal yang sangat salah ya, karena kewajiban kita adalah bayar pajak, kita awasi penggunaannya. Bukan berarti kalau ada berita soal duit korup kita jadi nggak ngasih gitu, tapi kita harus sebagai warga negara, duit itu akan dipakai untuk bangun tol, untuk jaminan kesehatan dan lain-lain. Jadi jangan sampai lu punya penghasilan yang semakin besar tapi malah nggak bayar pajak, nanti malah kena denda, dan itu juga ya nggak pas aja sih buat gue sebagai warga negara. Lalu donasi, soal donasi, gue ngerasa dengan memberikan duit ke orang yang lebih butuh itu kita akan dapat kebahagiaan yang lain. Kebetulan Anissa termasuk orang yang sering banget donasi ya. Kalau ada berita apa segala macam dia donasi gitu, kadang gue juga ikutan. Dan memang kebahagiaannya beda gitu, happiness levelnya tuh beda. Jadi usahakan juga kalau lo punya duit banyak, nambahlah donasi-donasi ke orang-orang, karena bukan cuman itu ya baik dan membantu orang tersebut, tapi lu bisa merasakan kebahagiaan yang lain gitu dengan memberikan duit lo. Ini kontradiksi yang menarik nih kalau menurut gue ya, karena bagi semua orang mungkin pikir mendingan duitnya gue pakai buat ini gitu, tapi ternyata dengan berdonasi lo bisa dapat kebahagiaan yang lain ketimbang lo beli barang atau pengalaman. Tips selanjutnya, hubungan dengan uang adalah hubungan kebiasaan. Jadi semua ini harus lo biasakan. Kalau misalnya lo dari kecil biasa boros, memang agak susah untuk mengubah kebiasaannya ketika besar. Makanya perlu komitmen dan perlu fokus. Jangan lo stres dikit belanja, jangan apa dikit belanja gitu. Tapi gimana caranya lo bisa memaintain kebiasaan itu dengan hal lain. Lo stres dikit, I don't know, mungkin lo meditasi atau ngobrol sama temen gitu. Jadi gimana caranya kebiasaan-kebiasaan lo yang tidak sehat dengan uang itu bisa berubah menjadi lebih baik karena lu punya kebiasaan yang baru dan fokus ngejalanin. Tips yang terakhir, nah ini penting banget nih buat gua. Temukan pasangan yang perilakunya terhadap uang itu sehat. Jadi jangan sampai elunya udah sehat, elunya udah bagus personal finance-nya, tiba-tiba lu punya pacar atau lu nikah dengan uang yang sangat-sangat tidak sehat, jadinya berantem soal duit dan lain-lain. Gua sama istri gua sama Anissa udah mengkomunikasikan soal duit dari mulai zaman pacaran. Gua udah bilang sikap gua terhadap uang adalah seperti ini, investasi gua ke depan adalah kayak gini. Gua terbuka sama dia, gua kalau punya uang yang gua lakukan adalah seperti ini, dan dia juga terbuka sama gua. Aku kalau ngeluarin duit untuk ini segala macam. Komunikasi yang sehat dengan pasangan, bahkan dari mulai pacaran itu bisa jadi fondasi yang kuat ketika lo udah nikah. Karena keuangan rumah tangga itu pasti jadi sumber konflik yang lumayan besar buat banyak orang. Gua lihat bahkan ada studi yang bilang hampir 80% pertengkaran di rumah tangga itu karena duit. Jadi selalu dikomunikasikan dari awal dengan baik, sama-sama punya sikap dan perspektif yang sama tentang uang. Kira-kira uang nih kalau kita punya mau diapain, investasinya ke depan ngapain, kalau tiba-tiba dapat duit segepok tuh mau diapain. Itu ya. Mudah-mudahan ngebantu. Itu adalah 15 tips ngatur duit ala gua, Raditya Dika. Kalau ada yang mau sharing juga tinggal di komen aja. Halo semuanya. Halo. Di channel gue sering banget ngomongin soal masalah keuangan. Gue pernah bikin tips keuangan ala gue, ngatur duit. Gue juga pernah bikin cara pensiun sebelum umur 40 tahun. Kenapa gue concern banget soal keuangan? Karena gue sempat kuliah di jurusan keuangan juga waktu masih di Australia. Dan personal finance itu atau keuangan pribadi adalah salah satu hal yang menurut gue orang Indonesia itu jarang banget peduli atau jarang banget sentuh. Nah hari ini gue mau ngomongin soal finance lagi, soal keuangan pribadi lagi, cuman sama istri sekarang, karena ini yang banyak banget orang nanya ke gue gitu. Sebenarnya gimana sih cara gue sama istri itu mengkomunikasikan persoalan keuangan ini gitu. Karena ini penting banget. Cerita dikit, jadi sebelum gue nikah itu gue sempet ngobrol sama Panji. Terus gue nanya sama Panji, gue minta izin sama kakaknya buat ceritain. Gue nanya sama Panji, orang kalau nikah itu
masalah paling besar tuh apa sih? Terus dia langsung bilang, Dit, pas gue pertama kali nikah, berantem pertama gue itu karena uang. Dia nggak bilang sih karena kan temanya nih sama gue. Lalu sebelum nikah juga gue riset ya, karena pernikahan ini kan hal yang